Hai nakama, One Piece update channel balik lagi nih. Anime One Piece episode ke-1017 sudah mengemparkan dunia perwibuan One Piece. Pasalnya episode ini berisi adegan pertarungan yang sangat luar biasa. Selama 20 menit, mata kalian dimanjakan dengan adegan-adegan yang sangat epik dari trio Kapten Bajak Laut Generasi Terburuk. Judul episode ke-1017 adalah Serangkaian Teknik Kuat, Serangan Hebat dari Generasi Terburuk. Berikut ini admin sudah merangkum fakta-fakta menarik yang ada di episode ke-1017. Namun hanya ada satu fakta menarik di episode kali ini. Fakta menariknya adalah masing-masing kekuatan andalan generasi terburuk diperlihatkan. Pada episode ke-1017, tanpa kalian sadari, perusahaan Toei Animation sudah memberikan jurus andalan dari tiap karakter yang bertarung menghadapi Kaido dan Big Mom. Luffy mengajar Kaido dengan berbagai teknik andalan yang dia miliki. Teknik yang pertama adalah perubahan menjadi Gear 4 Bone Man. Adegan perubahan Luffy dibuat sangatlah epik sekali. Sangat berbeda dari biasanya, dan karisma yang ditampilkan oleh Luffy terlihat sangat luar biasa. Teknik kedua yang diperlihatkan Luffy adalah Gomu Gomu no Kongan. Teknik ini diawali dengan Luffy yang terus mengeluarkan ledakan angin dari kakinya dan terus melaju kencang ke tubuh Kaido. Dia langsung memukul Kaido sebanyak 3 kali, dan di pukulan ketiga terasa sekali kalau pukulan itu sangat luar biasa. Hal ini bisa dibuktikan dengan mentalnya tubuh Kaido ke jarak yang cukup jauh. Meski terpental, Kaido mampu mendarat dengan indah dan tidak terjatuh memalukan. Teknik ketiga yang digunakan Luffy saat menghadapi Kaido adalah Gomu Gomu no Kong Rifle. Teknik ini diawali dengan Luffy yang memberikan tekanan dan putaran pada salah satu tangannya. Lalu dari pukulan yang dihasilkan, tangan Luffy akan diselimuti oleh api yang membara. Wajah Kaido berhasil terkena serangan telak dari pukulan Luffy ini. Teknik keempat yang digunakan Luffy adalah Rhino Snider. Setelah menekan kedua kakinya ke tubuhnya, Luffy memberikan tendangan terbang ganda. Ini memiliki kekuatan yang cukup untuk mengirim lawan menabrak puluhan bangunan dan bisa melintasi pusat kota. Teknik ini digunakan Luffy untuk mencegah Kaido menyerang Killer. Lalu teknik kelima sekaligus menjadi teknik terakhir Luffy di episode ke-1017 ini adalah Gomu Gomu no Kong Gatling Gun. Teknik yang satu ini eksekusinya sangat luar biasa. Luffy sempat marah karena teman-temannya diserang oleh Big Mom. Namun sebelum Luffy bisa menyerang Big Mom, Kaido langsung menyerang Luffy dengan serangan apinya. Namun Luffy sangat kebal sekali. Api Kaido tidak mampu mengalahkan tubuh Luffy yang katanya dilapisi dengan keberaniannya. Dengan semangat juang yang tinggi, Luffy menggunakan teknik andalan yang sering dia gunakan di setiap pertarungannya. Namun kali ini, dia sedang masuki mode Gear 4, jadi serangannya jadi berkali-kali lipat luar biasa. Selanjutnya, mari kita lihat serangan andalan yang digunakan oleh Zoro untuk melawan Kaido di episode ke-1017 ini. Teknik yang pertama Zoro gunakan adalah Kitsune Biryu Homurasaki. Teknik ini digunakan Zoro untuk menangkis serangan api Kaido yang mengarah ke Luffy. Sekali lagi, Zoro berhasil membalas serangan api Kaido. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja serangan Zoro untuk Kaido. Kali ini, Zoro menggunakan teknik kedua yang sudah dia latih bersama pedang milik Oden. Teknik kedua ini bernama Hiryu Kaen. Patut diingat kalau seharusnya Hiryu Kaen adalah teknik tebasan jarak dekat. Kalau kalian lihat bagaimana Zoro menggunakannya untuk menebas Ryuma, namun dengan kekuatan Enma, meski meleset pun tebasan itu tetap sampai memotong salah satu tanduk tengkorak iblis Onigashima. Efek itu membuat Hiryu Kaen yang digunakan dengan Enma terasa seperti bisa menjadi serangan jarak jauh. Lalu teknik yang dikeluarkan oleh Kid ada beberapa juga. Yang pertama adalah Pangroten. Teknik Kid yang satu ini memanfaatkan kekuatan magnetiknya untuk mengumpulkan besi-besi yang ada di sekitarnya dan menyatukan mereka menjadi bentuk armor mirip seperti iblis. Teknik yang kedua adalah Pang Vice. Teknik kedua ini digunakan setelah Kid memasuki Pangroten. Dia menggunakan kedua tangan iblis magnetiknya untuk melumatkan tubuh Kaido. Namun ketika menerima serangan Kid ini, tubuh Kaido tidak melumat sama sekali. Tubuh Kaido tetap normal seperti biasa dan dia hanya merasa sakit sedikit. Teknik ketiga yang digunakan Kid adalah Pang Gibson. Teknik ini digunakan Kid setelah Kaido menerima pukulan telak dari Luffy. Kid langsung mencekik leher Kaido dan melempar kepala Kaido sampai ke permukaan tanah. Selanjutnya adalah Lau. Lau juga terlihat mengandalkan kekuatannya untuk melawan Kaido. Teknik yang pertama Lau gunakan bernama Room Takto. Takto adalah teknik Lau yang bisa mengangkat segala benda dengan syarat benda itu ada di dalam area room yang telah dibuat oleh Lau. Di episode kali ini, Lau mengangkat bongkahan batu yang sudah dipisahkan, lalu dia buat batu itu mengiringinya saat menghadapi Kaido. Batu-batu ini masih bisa digerakkan oleh Lau ketika dia mengatakan Takto. Kaido sempat dijatuhi bongkahan batu-batu itu, namun serangan tersebut tidak berdampak besar bagi Kaido. Teknik kedua yang Lau gunakan adalah Seamless. Kemampuan ini juga menjadi kemampuan yang sering digunakan oleh Lau, di mana dia mampu berpindah tempat dengan benda lain asalkan masih berada dalam area room yang dia buat. Pada episode ini Lau terlihat berpindah tempat dengan Kid. Teknik ketiga yang digunakan Lau adalah Gamma Knife. Gamma Knife adalah salah satu teknik Lau yang paling kuat. Serangan Gamma Knife adalah serangan yang berbentuk seperti aliran listrik yang akan menyerang organ tubuh bagian dalam. Di episode ini Lau menggunakannya untuk merusak organ jantung milik Kaido.
Dan orang terakhir yang belum habis sebutkan adalah Killer. Killer hanya menunjukkan satu teknik yang cukup menyakitkan untuk Kaido. Teknik itu dia beri nama Kama Sonic. Kemampuannya jelas berbeda dari yang dimiliki Apo. Killer diketahui tidak memiliki kemampuan buah iblis, kecuali Smile-nya. Dan bahkan jika dia bisa membangunkan kekuatan Smile, dia malah akan menjadi Zoan. Penjelasan yang lebih sederhananya, entah bagaimana dia bisa memperkuat frekuensi rotasi sabitnya sedemikian rupa, sehingga rasa sakit yang dirasakan Kaido diperkuat dengan gelombang suara dari sabitnya. Dan itu bisa memberinya sensasi dan ilusi visual terpotong menjadi dua. Ini bisa jadi karena beberapa perangkat mekanis pada sabitnya. Jadi itulah fakta menarik yang ada di anime One Piece episode ke-1017. Terima kasih kepada para nakama yang sudah menonton videonya sampai habis. And see you on the next video nakama.